Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Betriana Roza, nomor BP 2323210029. Baiklah, kali ini saya akan membuat presentasi mata kuliah Big Data Analysis dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc. Yang pertama yaitu mengenai Big Data. Apa itu Big Data? Big data adalah himpunan data atau dataset dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tidak terstruktur, sehingga sulit ditangani bila hanya menggunakan DBMS biasa atau aplikasi pemproses data tradisional. Big data awalnya merupakan sebuah teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi akibat terjadi pertumbuhan pengguna perangkat mobile device dan data internet. Kemudian yang kedua yaitu pengertian Big Data Mining. Apa itu Big Data Mining? Big Data Mining adalah proses ekstraksi informasi berharga dari kumpulan data besar dengan menggunakan teknik analisis yang canggih. Data mining merupakan salah satu step di dalam knowledge discovery in database atau KDD. Data mining atau penggalian data adalah salah satu proses penting yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan penjualan yang tepat. Dengan data mining, perusahaan bisa memahami perilaku konsumen secara mendalam dan dapat meningkatkan customer experience. Ada 3 bentuk pengetahuan atau knowledge yang dihasilkan dari proses big data mining. Yang pertama yaitu pola perilaku. Pada pola perilaku, pengenalan pola atau kebiasaan yang muncul dari analisis data. Pola perilaku dapat mengidentifikasi kebiasaan dan preferensi pengguna berdasarkan data yang dianalisis. Yang kedua yaitu tren. Tren merupakan perubahan atau perkembangan yang teridentifikasi dalam data seiring waktu. Menemukan perubahan atau perkembangan dalam data seiring waktu yang dapat membantu dalam perencanaan strategis. Yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel mencakup identifikasi keterkaitan atau asosiasi antara berbagai variabel dalam dataset. Misalnya, analisis dapat menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Hubungan antar variabel dapat menemukan keterkaitan antara berbagai faktor dalam dataset yang dapat memberikan wawasan tentang sebab, akibat, atau pengaruh. Yang kedua yaitu rule asosiasi. Rule asosiasi merupakan teknik untuk menemukan hubungan antara item dalam dataset. Algoritma a priori bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Identifikasi item set yang sering muncul. Yang pertama yaitu identifikasi item set yang sering muncul. Mencari kombinasi item yang sering muncul dalam transaksi. Yang kedua, perhitungan dukungan dan kepercayaan. Pada perhitungan dukungan dan kepercayaan dapat menghitung seberapa sering item set muncul dan seberapa besar kemungkinan item lain muncul bersamaan. Yang ketiga, pengembangan aturan asosiasi. Pengembangan atau aturan asosiasi dapat menghasilkan aturan berdasarkan item set yang memenuhi kriteria dukungan dan kepercayaan. Lalu bagaimana penerapan a priori menggunakan WK? Pada penerapan algoritma a priori di WK melibatkan pemilihan algoritma asosiasi, pengaturan parameter seperti minimum support dan confidence, serta analisis hasil untuk mendapatkan aturan yang relevan. Berikut adalah contoh kasus penerapan a priori pada WK. Saya memiliki data transaksi pembelian barang yang itemnya ada 5 ID transaksi, kemudian ada itemnya susu, roti, mentega, dan bir. Kemudian clustering.
Apa itu clustering? Clustering adalah teknik untuk mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kesamaan. Algoritma K-means bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu inisialisasi. Pada inisiasi kita memilih k-sentroid secara acak dari dataset. Yang kedua yaitu penugasan. Pada penugasan kita mengelompokkan setiap data ke sentroid terdekat berdasarkan jarak. Yang ketiga, pembaharuan sentroid. Pada pembaharuan sentroid, kita menghitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata data dalam setiap klaster. Yang keempat yaitu iterasi. Pada iterasi kita mengulangi proses penugasan dan pembaharuan hingga tidak ada perubahan signifikan pada posisi sentroid. Bagaimana penerapannya pada WK? Penerapan clustering di WK melibatkan pemilihan algoritma K-means, kemudian pengaturan jumlah cluster yang diinginkan, dan analisis hasil clustering untuk memahami struktur data. Berikut adalah contoh kasus penilaian staff untuk cluster yang akan kita terapkan pada WK. Baiklah, kita lanjutkan dengan penerapan a priori menggunakan WK. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi WK, kemudian kita explore, kita pilih open file, lalu tadi saya menyimpan datanya di file saya yang ini. Kita cari datanya. Di sini saya sudah menyimpannya dalam bentuk ARF. Lalu kita klik open. Nah, ini adalah data yang sudah saya buat tadi dalam bentuk ARF, di mana atributnya yaitu susu, roti, mentega, popok, dan bir. Lalu kita pilih associate, kita klik di sini, kita ubah menjadi 0,5, yaitu lower bound min supportnya kita ubah menjadi 0,5. Kemudian min metriknya juga 0,5. Lalu pilih OK. Dan kita start. Nah, di sini kita mendapatkan role asosiasinya yaitu jika customer tidak membeli popok, kesamaannya dia membeli roti. Begitu juga selanjutnya pada bir, maka jika customer membeli bir, maka customer tidak membeli mentega. Kemudian customer tidak membeli mentega, kemudian bir iya, roti iya, kemudian popok tidak. Di sini kita didapatkan hasil konfigurasinya, yaitu rule asosiasinya kita dapatkan 100% pada ini pada popok dan roti. Kemudian pada bir mentega mendapatkan juga rule asosiasinya 100%. Di sini juga 100%. Dan kepada roti, jika customer tadi membeli roti, popok tidak, maka didapatkan konfigurasinya 0,75%. Nah, itu tadi hasil dari rule asosiasi menggunakan metode a priori. Kita close saja. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu mengenai clustering. Baiklah, kita buka dulu tools. Tadi saya menyimpannya dalam bentuk CSV. Lalu kita klik open. Kita cari CSV-nya, kita ubah ke CSV. Nah, di sini saya menyimpannya data kasus tugas klaster CSV. Nah, ini dalam bentuk CSV, lalu kita ubah menjadi ARF. Kita save as, kita simpan.
menjadi ARF. Berhubung tadi saya sudah mencoba juga, dan saya ubah menjadi tugas klaster 1. Data kasus klaster 1, lalu kita simpan. Nah, ini kita close saja. Lalu kita masuk ke Explorer. Nah, di sini kita mendapatkan sudah kita lihat atribut-atributnya, yaitu nomor, nama, nilai 1 sampai 8. Nah, di sini atribut yang tidak kita gunakan kita hapus saja, seperti nomor dan nama. Kita remove saja. Lalu kita pilih cluster. Di sini pilih simple K-means. Kita lihat di sini, kita ubah klasternya menjadi 2. Nah, ini sudah menjadi 2, kita close saja. Lalu kita start. Nah, di sini kita mendapatkan untuk klaster 0 itu ada 10 staff dengan nilainya 83%. Kemudian untuk klaster 1 kita dapatkan 2 staff yang mendapatkan klaster 1 dengan nilai 17%. Lalu kita akan menyimpannya pada simple Clemens ini. Kita klik kanan lalu visualize, kemudian kita save. Kita save dimana kita ingin menyimpannya. Nah, di sini kita menyimpannya dalam bentuk ARF, hasil kita save, lalu kita close saja. Yang ini juga kita close. Nah, ini juga di close. Kemudian yang tadi data yang kita simpan dengan format ARF kita ubah menjadi CSV. File, open. Caranya adalah seperti ini. Kita cari data yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk ARF. Di sini hasil cluster 1 ini dia, kita ubah, kita open, lalu pilih save as, kita ubah menjadi, kita pilih ini jadi CSV, kita ubah menjadi CSV. Nah, lalu kita simpan, save. Nah, setelah itu kita close saja. Untuk melihat hasilnya, kita buka saja pada nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil klasternya. Lalu kita tambahkan yang kita masukkan yang nomor dan nama tadi ke sini. Lalu kita urutkan dia yang klaster tadi menjadi. Nah, di sini kita dapatkan 10 staff yang di klaster 0 dan 2 staff mendapatkan klaster 1. Karena tadi kita cuma mengambil 2 klaster 1. Pada klaster 1 kita mendapatkan 2 staff. Pada klaster 0 kita mendapatkan 10 klaster. Sekian hasil dari penerapan a priori dan clustering pada aplikasi WK. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.